memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muhajirin Kancil. Meneladani perjalanan Isra Miraj untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna oleh Ustadz Dr. Haji Asep Juhenda Sofwam, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajjilu bis salati qabla al-fawt wa ajjilu bit taubati qabla al-maut. Sadaqallahul jabbarul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah berkenan menguasakan orang-orang yang dikehendaki kuasa. Mari kita panjatkan puji ke Zat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci. Tak lupa kita pasrahkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu menerima syukurnya orang-orang yang pandai bersyukur. Adapun rahmat beserta salamnya senantiasa terlimpah curah pada panutan, suri tauladan, figur kita sekalian, Nabi akhir zaman, penutup semua Rasul, yang selalu kita dambakan syafaatnya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah, wabil khusus Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM, para alim ulama, para asatid wal asatidah yang sama-sama hadir pada haflah yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Amin. Tidak panjang kalam, katanya sih ini dalam rangka Isra Mi'raj. Sebagaimana ayat yang tadi telah Al-Faqir sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang sambil ngopi, yang ngopi silakan. Cuaca dingin kan, yang hangat-hangat ya. Cocok. Qad aflahal mu'minun. Para asatid wal asatidah tentunya sudah paham bahwa kalau qad masuk pada fi'il madhi maknanya litahqiq. Qad aflaha, alifnya alif tahdiyah, kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Cuman kalau secara pengakuan orang ya orang muslim yang akunya iman. Maka Allah menjelaskan dengan ayat berikutnya, orang yang beriman yang mana yang beruntung. Ada 6, cuman yang berkaitan di sini hanya 2 ayat saja. Yaitu alladzina, orang-orang beriman, hum, mereka itu, fi sholatihim, dalam mengerjakan sholatnya itu, khosyi'un, jama' mudzakkar salim. Saya nggak gabah ini ngaji di sini, banyak kiai, banyak ustadznya. Oh, ahli istighosah, istighosah, istri goyang suami basah. Wah, masuk. Ya habis RW ngebalakannya begitu. Pak RW ngebalakannya tuh humor. Ya sudah, saya balas pantun lagi lah. Solenat di Kadipaten Pokok Damar di Cililitan. Cakep. Paling enak dingin-dingin begini jadi pengantin masuk kamar cubit-cubitan. Wah. Asam kandis, asam gelubur. Ketiga asam riang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Nah, ayo tunggu cakep lagi. Dalam. Khusyuk. Udah, itu aja judulnya lah. Khusyuk. Sering orang membacakan, membahas, atau mengucapkan tentang khusyuk. Cuman ukuran khusyuk itu sampai di mana? Betul apa betul? Betul. Coba sampai di mana ukuran khusyuk? Pokoknya khusyuk deh. Ya khusyuknya gimana? Ya mau itu aja khusyuk. Ya, ada ukurannya khusyuk. Khusyuk ada 3 tingkatan khusyuk. Tuh. Saya mau pelan-pelan ngajinya, soalnya ada yang nyatet. Ini istri yang rajin kayak gini jangan dikubur sebelum mati. Masuk. Tega banget. Sadis banget. Nyari yang solehat kayak ini susah. Kalau ada coba pesen 1.
Khusyuk itu tingkatan khusyuk ada tiga. Cuman sekarang pakai HP nyatetnya. Pokoknya saya husnudon aja, ada yang gini-gini udah lagi nyatet aja gitu, tahu lagi apa. Yang pertama, ini menurut kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau ditulis, diketik di YouTube Asep, pasti muncul nih aki-aki. Dalam kitab Al-Hikam, ini ngaji jangan fikih terus, lanjutkan dengan ngaji ma'rifat tentang hati. Itu tadi Ustadz mimpin istighosa, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Niatnya pada bagus seperti itu. Terima kasih, jazakallah. Khusyuk tingkat pertama yaitu disebut namanya yaqdatan, sadar. Sadar itu, yaqdoh itu fokus kepada bacaan. Itu aja tingkat pertama. Khusyuk tingkat dasar adalah fokus kepada bacaan. Hindari kesalahan yang 4. Hindari dalam bacaan sholat kesalahan yang 4 perkara. Ini tingkat dasar. Yang pertama, salah tasdid. Karena kesalahan yang 4 ini jadi beda arti, beda makna. Yang pertama, kesalahan dalam tasdid, hindari. Kenapa? Karena salah tasdid pasti salah arti. Qobala, depan, qobul, qobul diterima, kubul lubang depan, qobbala pakai tasdid mencium, itu kan beda. Hati-hati kesalahan dalam tasdid, karena salah tasdid membuat salah arti. Fadola lebih, fadola melebihkan, kan jabar. Tidur dan menidurkan beda nggak? Ibu telah tidur, yang tidur Ibu. Ibu telah menidurkan, yang tidur bapaknya. Wah, jangan lah, gimana? Ya Allah. Yang kedua, hindari salah panjang pendek. Dibaca khomsun, ya 5. Dibaca khomsun, ya 50. Bedanya berapa? Bedanya 45. Oh. Gara-gara salah panjang pendek itu. Masya Allah. Yang tertib, fokus saja ke bacaan. Kalau perlu mah tuh ibu tuh kebayang tuh tulisannya tuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini masuk ke pembaliut, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslim. Pembaliut tuh. Pembaliut. Panjang pendek. Yang ketiga, hindari salah harokat. Harokat, kalau bahasa kalau huruf latennya kitanya umumnya ya harokat itu vokal, huruf vokal. Harokat.
Tertukar huruf vokalnya, maka beda artinya. Kebetulan di sini juga ada orang Sunda nih. Huruf konsonannya BRT. Huruf vokalnya A semua, kira-kira apa? Barat. Ya. Coba huruf vokalnya ganti A-nya pakai I semua. Birit. Birit. Beda artinya enggak? Coba U semua. Birit. Apa itu? Hernia kan? Burut. Coba ganti yang pertama E, yang kedua I. Berit. Tuh, apa tuh? Tikus. Coba U sama I. Burit. Apa tuh? Sore ngebuburit. Paham gak kira-kira? Lah, itu gara-gara beda harokat itu. Nih Bu, silakan tanya Mbah Google kalau nggak percaya. Dibaca al-qos tu artinya dolim. Dibaca al-qis tu artinya adil. Ayo, beda apanya? Beda harokat doang, yang satu di fathah, yang satu di kasroh. Ya kudu bener harokatnya kudu bener. Yang terakhir, yang keempat, salah makhraj, salah huruf, apalagi lebih parah, dibaca haram artinya haram, dibaca haram artinya pikun. Apalagi dibaca jamil artinya ganteng, hilangkan titiknya. Hamil artinya mateng. Siapa itu? Ayo, ini bahas secara tuntas nanti di rutinan ibu-ibu mingguan. Ayo, belajar. Belajar makhorijul hurufnya. Jangan merasa dia jadikan anak TK lagi kalau diulang-ulang soal bacaan. Salah satu keberhasilan iblis adalah orang dewasa suka gengsi diajak belajar lagi ngaji Quran. Keberhasilan iblis. Kenapa? Karena dia berhasil menjauhkan umat Islam dari pedoman hidupnya. Padahal Quran itu way of life. Berhasil iblis ngegoda manusia. Terserah dia mau apa ge, yang penting jauh dari pedoman hidupnya. Karena ada yang hadir di sini barangkali yang seumur hidup belum pernah khatam Quran. Nah, itu gimana itu? Diajak gue, besok saya ngaji lagi ke sini satu-satu bacaan sholat. Lah buron lah. Apa buron? Kata orang Bekasi lah buron. Ngacir. Purik. What the meaning purik? Ngacir. Pundung. Cek orang Karawang mau pundung. Ya Allah, deh Ustaz. Masa gue udah jebro, udah yakin begini pakai diajak bacaan sholat. Kira-kira dong, udah gitu. Waduh. Nih Bu, setiap kita, setiap suku, setiap daerah memiliki dialek masing-masing. Betul apa betul? Punya dialek masing-masing. Ada kalanya dialek bertentangan dengan kiroat. Orang Madura, dari Sunda dulu lah, takut ngambek nanti. Dari Sunda dulu, orang Sunda seperti
seperti usuk, Asep. Bekasi kan banyak Asep sekarang. Biarin di Bekasi, di Kabupaten Bekasi kan banyak Bupatinya sekarang Asep. Karena yang dulu mah bupati itu mah lagi nginep di Hotel Prodeo. Tahu Hotel Prodeo? Orang Sunda itu tidak kepake nyebut dalnya. Odading, munding, borondong, Joko Widodo, itu salah dalnya, tidak masuk di dal qiraat itu. Yang kepake secara kebetulan adalah dalnya orang Jawa. Jadi bukan Widodo, itu Sunda, tapi Widodo. Itu yang benar. Orang Sunda ujung lidah ke tengah langit-langit. Odading, dodo, itu ke tengah langit-langit. Yang benar adalah ujung lidah ke gusi atas, dodo. Widodo, bukan Widodo. Seperti T-nya orang Bali dan orang Aceh. T-nya ujung lidah ke tengah langit-langit. T. Something. Benar apa benar? Something. Tidak. Seperti itu, memiliki kelemahan masing. Madura itu. Ini dendam banget ini. Odading. Kalau tidak belajar, Orang artis. kalau tidak belajar, nanti orang manapun bakal punya kelemahan masing-masing. Orang Madura nyebut U di akhir nggak bisa. Cangkul jadi cangkol. Pacol. Madura nggak bakalan bisa ngelak orang Madura. Saya mondok di Madura lama 6 tahun. Pacol, cangkol, ini ratin. Ratin itu cantik. Kalau jelek cubu. Nah, itu. Air, aing. Aing Sunda sama aing Madura beda. Aing di Sunda, bapak aing. Gua. Aing itu saya di Sunda. Di Madura, aing itu air. Ya kan? Nah, Padang. Mana Padang? Saya tugas di Padang 5 tahun. Nggak bakal bisa ngelak orang Padang. Tobat. Saya sampai ditugas di Aceh sebelum pensiun. Pensiunnya di Mahkamah Agung saya. Di Badilan. Orang Padang terakhir itu biasanya UI. Lakanud jadi lakanuid. Nyebut 200 itu 200. Ada suaminya menceraikan istrinya idahnya 3 bulan. Per bulannya dikasih 500. Protes istrinya, masa bantatku harus dibayar per bulan 500. Uhui. Jadi orang Jawa nyebut haknya jadi K. Jawa. Al-Fatihah. Wakaji. Iya benar. Do sinten solekah yai solihah. Solekah yai solihah.
lagi calon pengantin lakinya tuh sinten tuh, solikin kiai, solikin, solihin. Tahu ya gitu. Haknya ngerek. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Alhamdulillah. Ainnya kengak. Ayo kita dongak bareng-bareng. Dongak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin halaman. Jadi kakaknya. Sulawesi. Nah, itu contohnya jangan ngambek Pak. Saya contohnya Pak Yusuf Kalla. Ayo mau ngomong apa? Pak Yusuf Kalla kalau nyebut roh itu jadi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kera. Namun kalau sudah pada belajar ternyata dari Indonesia, dari suku manapun ada perwakilan musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia, juara internasional. NTB Samsuri Firdaus dari Medan. Tahu sendiri kan bahasa Medan kayak apa? Tapi kalau sudah belajar, Ustadz Salman Al-Farisi mengalahkan 62 negara. Ayo, semuanya dia belajar, Bu. Jadi jangan bertahan begini. Kalau ini mah sudah dialek Betawi, nggak bisa. Ya jangan begitu, nggak ada langsung brojol dari perut ibunya langsung pinter, belajar. Nih Betawi mana? Cikarang asli mana? Kacung. Astagfirullahaladzim. Bacung. Hal ajim. Ayo tong ajan. Tuh, nggak bisa nyebut azan. Yang bacanya nanti baca Yasin yang tulisan Latennya gitu. Aladzi kan tulisannya di Latennya alat zi. Nah, kalau Aladina tulisan Latennya alat zina. Wah, parah itu. Parah ini. Lah alat zina. Coba di Latennya tulis, dilihat ya Bu ya. Aladzi itu aladzi, zi itu tulisannya alat zi. Lah kalau Aladina alat jin. Betawi itu. Maka benerin tuh. Benerin ya. Benerin. Ya Allah. Itu tingkat pertama khusyuk, fokus kepada bacaan. Hindari kesalahan yang empat. Biarin kesalahan-kesalahan yang lain. Contohnya khoisumah. Khoisumah itu ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ke hidung. Biarin, itu mah tidak merubah makna. Walaupun masih tetap salah. Usahakan khoisumah juga tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang suka khoisumah. Cek orang Sunda mah bindeng. Khoisumah kayak gunah semua ke hidung. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa dibedakan nggak coba ini Bu, mana yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang pertama, jangan ke hidung semua. Yang ke hidung cuman gunah. Gunah itu artinya bindeng ke hidung. Tempat gunah di ujung hidung. Idgham ada bigunah. Yaitu kumpul dalam lafad yanmu. Huruf idgham ada 6. Kumpul dalam lafad
maluna. Idgham dibagi dua, ada idgham biguna, ada idgham bi. Yang biguna disertai guna, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Mayyakulu, salah. Mayyakulu, ada dengung ke itu. Satu, tingkat pertama khusyuk, fokus kepada bacaan. Jangan sampai nggak fokus kepada bacaan. Akhirnya kan mondar mandir be. Baca inna atau inna nggak selesai. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Innalillahi. Ya makmumnya ingat pacarnya meninggal, ya innalillahi. Itu namanya nggak fokus, itu nggak fokus. Paham ya kira-kira? Kuliah behayu mondar mandir kuliah. Wala ana wala antum wala ana. So, baca surat Al-Qadr coba yang fokus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gitu. Harokatnya juga yang fokus. Kalau ingat tuh, kalau perlu sambil kebayang tuh harokatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr til. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayo wetal jengkel tuh imam, balik ke belakang. Yang benar loh, tul apa til? Mulai terserah lo lah. Akhirnya Lailatul. Habis til udah salah. Tul udah salah juga. Fokus. Ya. Makanya kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Sini, duduk sini. Idza apabila amma jadi imam sopo ahadukum salah suwiji di antara kalian, falyukhaffif, faknya pak jawab syarat, lamnya lam amar nempel pada fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi bisukun li anahu fi'lun mudhari'un alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Waduh, kalau ngaji begitunya tuh kudunya mah dibuka lagi amplop. Ngapain ngaji dibagus-bagus yang udah dirapet. Masa gara-gara dibagusin udah dibuka lagi? Enggak, yakin enggak. Sayang amplopnya. Fal yukhafif, ringankan. Kalau jadi imam jangan demonstrasi. Lah kalau sholat sendirian kata Nabi, fal yutawwil, silakan masya'a, panjangkan sekarepmu. Ini mah dibalik, kalau jadi imam bacaan panjang. Kalau jadi makmum, langganan we ina apa ina. Sini. Hei, malaikat itu si Anu, Pak Asep lagi sholat, Allah biarin gak usah dilihat, udah apal gua langganannya. Inna apa ina. Ya, malaikat udah nggak usah ngontrol lagi lah, udah biasa dia mau ina apa ina. Udah nilainya segitu aja. Boleh. Ya Allah, fal yukhafif. Pengertian fal yukhafif ada dua. Ringankan imam itu. Pengertiannya ada dua. Yang pertama baca surat yang pendek. Artinya yang sedang-sedang aja. Tuh. Yang kedua, pengertian meringankan bacaan imam itu yaitu suratnya yang populer.
Lihat dalam kitab, lihat dalam Iqna Mujairimi, kitabnya gede. Suratnya yang populer untuk apa? Biar makmum bisa ngikutin. Nah, itu. Kalau nanti lupa gara-gara suratnya sudah populer, makmum bisa ngingetin. Paham ya? Cukup ngingetinnya mancing satu kata atau dua kata. Jangan satu ayat, apalagi satu surat. Nanti kata imam, lu aja deh. Paham ya kira-kira? Mancing aja, mancing. Tuh. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka, gitu, mancing. Oh, kata imam, wal abdar, aku dari inasa dulu dong, mentang-mentang udah di ama makmum, meni kerja sama, ujungnya doang. Ngirit banget itu. Begitu, makanya pengertian fal yukhafif ada dua. Yang pertama suratnya pendek, yang kedua suratnya yang populer, biar makmum bisa ngikutin, biar makmum juga bisa ngingetin kalau imamnya lupa. Di sini udah ngaji itu Riyadhus Shalihin. Coba tuh lihat di Riyadhus Shalihin. Nabi saja ketika ada anak kecil nangis jadi imam, tuh Nabi mempercepat. Bacaannya itu tidak tuntas bacaannya telah. Yang penting sudah dapat satu ayat, udah cukup memenuhi syarat. Tahu-tahu ada anak kecil nangis, udah Nabi Allahu Akbar, ruku. Kenapa Bu? Udah ngeganggu lah itu anak. Takut pipis lah itu anak, nanti gelisah ibunya, paham nggak? Itu, ini mah anak udah ngejerit-jerit, papa, mama mau pipis, hoyo imamnya tuh, wah itu mah imam bikin kapok. Karena di Riyadhus Shalihin kan Nabi pernah tuh di bab rukhsah, Nabi kan pernah marah kepada sahabat, gara-gara sahabat ada yang diajak berjamaah memanasi aja. Emang kenapa? Tuh imamnya tuh bacanya panjang. Nabi nemuin orang tersebut, ente jangan bikin kapok orang dong. Jadi yang sedang-sedang aja, kependekan banget, cukup syarat juga jangan. Gitu, asal cukup syarat lah. Apalagi terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah. Ya sama sah. Itu kan dihitung satu ayat. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Kayaknya itu kalau jadiin imam paling banyak tuh jamaah. Rakaat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Udah jangan kayak orang nguap bae. Qaf. Kedengeran sama bocah gemblung. Kedengeran ini sama bocah gemblung. Kalau begitu caranya jadi imam, gua gak bisa. Udah besok minggir, gua yang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Rakaat kedua. Ayo sama. Rakaat ketiga Hamzah. Yang udah begitu kebetulan Fawatihus Suwar namanya,
huruf-huruf seperti itu namanya fawatihus suwar, pembuka surat. Pembuka surat itu ada yang satu huruf cuman 2, nun dan qaf. Bukan semuanya huruf hijaiyah. Paham ya? Yang 2 apa ya, hurufnya yang lebih dari 2 harokat cuman ada 8 huruf kumpul dalam lafaz naqoso asalukum. Nun naqo, nun qaf, naqoso, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Cuman 8 yang lebih dari 2 harokat. Yang lainnya mah 2 harokat, 2 harokat. Jadi kalau baca Yasin, mana yang lebih panjang? Ya-nya apa sinnya? Sin. Naqoso asalukum. Nah itu yang lebih dari 2 harokat. Jangan dibalik. Yang benar adalah sinnya yang lebih panjang. Ya-nya cukup 2 harokat. Yasin. Jangan dibalik. Tuh, Yasin. Balik. Gitu ya. Fokus. Udah selesai tingkat pertama khusyuk segitu. Maka tingkat yang kedua khusyuk itu fokus kepada makna. Nah, makin sulit. Belajar nanti. Umi tolong belajar di pengajian rutinan di lingkungannya masing-masing, atau di masjid ini ada pengajian mingguan. Belajarlah mengartikan bacaan sholat supaya ujung-ujungnya punya ekspresi penghayatan. Jangan seperti anak-anak di ujung gang pegang gitar, lagunya sedih, cuman sambil cengengesan, kan nggak nyambung kan? Centreng, why dulu ya, do you love me? Aduh, kenapa kau cinta aku? Aku ini orang miskin, tapi sambil cengengesan, kan nggak dijiwai kan? Ada lagi dari siapa tuh? Dari Rockwell, judulnya Knife. Bagaikan teriris sembilu, tapi sambil cengengesan. Ada lagi dari siapa tuh? Manhattan, judulnya Kiss and Say Goodbye, gitu itu. Aduh, ngundang Kiai Gaul. Ini yang diundang itu nanti kiainya apa artisnya? Dikurangi. Itu dari Manhattan itu, Kiss and Say Goodbye, gitu. Waduh. Allah, pokoknya ibu-ibu zaman dulu mah ini udahlah, dari Maya Rumantir aja, kering, daun-daun kering, udah. Atau siapa? Itu ulah pulangkan saja. Lagi setruk sekarang Betaria Sonata. Kok apal sih? Kok apal banget? Udahlah, tak ingin sendiri aja dari Dian Piscesa, udah itu aja. Itu aja. Ada lagu yang banyak yangnya dari siapa? Yang banyak yangnya ada 12 kalau nggak salah yangnya. Wah, hitung ya, dihitung. Ya Allah, rajin banget. Ya Allah. Siapa tuh? Lihat dan hati. Ya Allah. Masihkah kau ingat sayang? Alah. Udah jangan disebut. Iya yang kau sayang. Ayo weh, udah Dahlia mah dangdut. Subianto. Aduh, ayo. Aki-aki ya, jangan-jangan CLBK ya. Apa CLBK, Bu? Mi. CLBK apa? Cinta lama belum kelar. Aduh, ya Allah. Nah kayak gitu. Coba supaya dijiwai kalau paham. Apalagi yang namanya sholat adalah doa. Contoh,
duduk di antara dua sujud. Seluruh persoalan hidup bahkan dari dunia sampai akhirat tercakup dalam doa duduk di antara dua sujud. Ibu yang baca, saya yang menerjemahkan. Rabbil firli, ampunilah dosaku ya Allah. Awas jangan nyebut ampunilah dosaku, jangan ingat ke mantan. Ayo lagi sholat jadi ingat, ngebayangin lagi gitu. Rabbil firli, ya Allah, terbentang perjalanan hidupku, banyak dosa-dosaku. Rabbil firli, Rabbi, wahai Tuhanku, igfir, berikanlah ampunan li kepadaku ya Allah. Makanya sholat itu semua ibadah niatnya untuk Allah, ujungnya itu lillahi rabbil usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal kiblati, ada alillah usolli, semuanya niat ibadah. Sampai mandi aja ibu ujungnya nawaitul gusla lirabbil hadasil akbari anjamiil badani fardolillah ta'ala. Ibu zakat aja nawaitu an ukhrija bi zakatil fitri an nafsi wa waladi wa zaujati fardolillah ta'ala. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari listibahati sholati fardolillah ta'ala. Semuanya ibadah lillahi ta'ala, cuman sebetulnya bukan untuk Allah, ibadah itu untuk kita, makanya perlu dihayati. Nih coba, Rabbighfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Yang butuh ampunan Allah apa kita? Kita. Terus warhamni. Elah kalau di celik-cok begini kadang-kadang suka lupa. Warhamni, tolong ya Allah, kasihani aku ya Allah. Berikan rahmat kepadaku ya Allah. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu pemberian Allah yang tidak sesuai dengan usaha kita, itu namanya rahmat. Nih menjelang Ramadan di masjid ada yang kerja nih. Tengah hari ketua DKM bawa makan siang, Mas itu yang kerja, yang di atas, yuk kumpul dulu sini makan siang. Tahu-tahu ada yang lewat situ, yang minta-minta, Mas sekalian sini kumpul yuk makan. Untuk para pekerja ini makan siang sebagai apa Pak? Sebagian dari upah karena kerja. Tapi bagi yang minta-minta ngikut makan, itu motivasinya apa? Sebagai apa ini? Kerja enggak? Tahu namanya kagak ketua DKM? Sebagai apa ini? Ini namanya rahmat. Paham? Kasih sayang karena kasihan. Ayo sini, ikut Pak. Nah, kita masuk surga tuh, masuk surga. Kalau dari sebagai upah dari amal kita mah amal yang mana Pak? Amal yang mana? Ya Allah, amal yang mana? Sholat aja susah khusyuknya kok. Amal yang mana yang sudah pantas Bapak yang ngaku enggak? Nih amal gua kayaknya udah cukup nih upahnya sorga. Nih amal gua kayaknya udah cukup untuk menaklukkan neraka. Amal yang mana? Sholat aja mau kayak gitu, ngelamun. Baca kuliah enggak berhenti, enggak putus-putus. Ya Allah, dari itu namanya rahmat. Banyak. Inna rahmatallahi mustamilun ala kulli halin. Rahmat Allah itu mencakup segala unsur kehidupan kita. Kita butuh rahmat Allah. Coba, gaji, pemasukan sudah jelas. Pengeluaran tidak jelas. Tapi giliran akhir bulan, alhamdulillah ketutup semua. Coba yuk, kalau harus diduitkan, ke minum-minum ini barang gratis duitkan, oksigen duitkan, seharga di rumah sakit.
mau ngaji ke sini dibonceng sama temen, duit kan, tidur duit kan, Apa itu? semuanya Tapi itu duit kan, dikasih terus cukup nggak itu hasil apa usaha namanya? kita? Itulah rahmat, Pak. Saya udah pensiun kayak gini, anak ada satu lagi, dia mikir-mikir dia, bener ya sanggup S2 di Fakultas Kedokteran di UGM sekarang, si Bontot lulus dari IPB S1, insya Allah neng ayo siap. Ya kan waktunya mah ada, padahal pensiunan, ini kelalang keliling begini kan juga nggak jelas ini berapa. Nggak jelas. Itu saya nggak ada bocorannya dari panitia waktu musyawarah itu berapa saya nggak tahu. Ya Allah, makanya saya udah minta dijemput aja deh, jemput. Saya Nggak jelas soalnya. terima nyampe aja dah. Ya Allah. Berikut sampai mana Bu? Oh, Sampai dijemput. Warhamni, kita butuh rahmat Allah. Bapaknya tukang gapleh, anaknya soleh. Apa itu? Sesuai enggak dengan pendidikan bapaknya? Sesuai tidak? Ini kok rada kenceng, curiga saya nih. Yang kenceng ketawanya, jangan-jangan ya. Ya Allah. Bapaknya tukang gapleh, anaknya soleh, itu rahmat. Anaknya itu sebagai rahmat, kasih sayang kepada bapaknya. Paham nggak? Apalagi anaknya dinamain rahmat lagi. Ya Allah. Bahkan mohon maaf, kita bikin penyakit Allah tapi ngasih sehat aja. Tidak sesuai kan dengan upaya kita. Contohnya siapa? Tukang ngerokok. Kena lagi. Makanya di saya di sono tuh, di Grand Wisata, tuh, saya pengajian rutin di situ. Gak mau gua katanya itu ngahadirin Pak Asep. Kenapa? Nyindir gua mulu. Enggak, sekali aja ngaji enggak nyindir tiap gua hadir nyindir baik. Ya moron emang segala ada di situ. Ngebahas rokok dia pis. Ngebahas gapleh dia pis. Ngebahas mancing iya pis. Aduh, borong. Aduh. Lagian itu otaknya itu kalau ngapalin nomor perselingkuhan mah hafal, nggak usah di save hafal itu. Ya Allah. Lanjut ini. Warhamni. Terus berikutnya wajburni, tolong tutup segala kekurangan hidupku ya Allah. Banyak kurangnya hidupku ya Allah, tolong tutup segala kekurangan ya Allah. Kurang duit ditutup sama Allah, kurang bahagia ditutup sama Allah, suami kurang soleh ditutup sama Allah, istri masih kurang. Ya. Coba itu, kalau dikabul satu aja itu doa. Kalau dikabul itu satu aja doa, tertutup semua kekurangan-kekurangan itu. Masya Allah. Jadi untuk siapa? Sholat itu untuk kita. Coba dihayati itu. Kalau ngerti maknanya, mungkin dari seumur hidup ada yang baru kali ini dengernya kali. Dengar maknanya itu. Terus berikutnya, takut nggak selesai. Yang berikutnya, warfa'ni, tolong angkat derajatku ya Allah. Hidupku turun-temurun dari nenek moyangku. Bisa makan kalau cuma ngikutin telunjuknya orang kaya. Tolong angkat derajatku ya Allah. Panggilan si gak ada harkat martabat pisan sama sekali di masyarakat ya Allah.
Allah, tolong untuk anakku angkat derajatku. Kemudian berikutnya, warzuqni, tolong banyakkan rizkiku. Biasanya ini mah orang Sunda yang suka ujungnya panjang. Warzuqni. Kenapa? Karena kedengeran itu bunyi KWH, token bunyi. Token bunyi kedengeran. Terus lagi ada assalamualaikum di luar ketok-ketok pintu, hafal itu tukang kredit. Jadi ngejerit banget sholat bulannya teh. Warzuqni. Ya Allah. Tolong ya Allah berikan rizki kepadaku ya Allah. Buat apa ya Allah warfa'ni, tinggi derajat, tinggi pangkat, banyak rezeki. Buat apa kalau tidak dibimbing dengan hidayahmu, cuman berakhir di KPK. Maka dari itu, wahdini, tolong bimbing dengan hidayahmu aku ya Allah. Seperti bos kita berturut-turut. Kita punya bos tidur di hotel Prodel. Ya Allah, kami punya pemimpin. Gonta-ganti pemimpin cuman timbang pindah dari mulut harimau pindah ke mulut bayawak. Tuh di daerah mana tuh ada penangkaran buaya di Kabupaten Bekasi itu, Cibarusa. Gitu. Makanya ibu punya suami kumisan apa enggak? Kalau tidak, buaya. Kalau kumisan, kucing garong. Gak ada enaknya pisan. Ya Allah. Ya Allah, tinggi pangkat, banyak duit, rajin ibadah juga tidak enak. Ya Allah, kalau sakit-sakitan, wa'afini, tolong berikan kesehatan lahir batin kepadaku. Tinggi pangkat, tuh banyak duit, rajin ibadah, cuman mau wudhu musim dingin begini enggak kuat karena asam urat. Aduh, punya menantu jadi jagal, tiap hari ngirim jeroan, cuman sayang kolesterol. Aduh, coba apa enaknya begitu? Oh, wa'afini, sehatkanlah lahir batinku ya Allah. Ya Allah, dosa kepada Engkau sudah keruan banyak, tapi juga kesalahan juga kepada manusia itu banyak, terutama kepada orang tua. Dulu orang tua masih ada, sayang, belum berhasil hidup. Sekarang sudah berhasil hidup, sayang, mereka sudah tiada. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. Dihayati. Ya Allah, tadi tinggal mengenangnya sama orang tua. Bisa begini itu dulu buras sawahnya gak dijual. Tuh, buat sekolah, buat modal, buat DP rumah, lagi di Cikarang lagi. Ya Allah, coba ya. Doa apa yang urusan apa di dunia yang tidak tercover dengan itu? Makanya coba dihayati, sholat 2 rakaat bisa lama tuh, Bu. Bisa lama gara-gara selalu berhubungan tuh, semuanya. Nyebut warhamni, butuh pisan kita kasih sayang Allah. Wajburni, tutup kekuranganku, kita pisan yang banyak kekurangan. Iya kan? Ya Allah, wa'afini, sehatkanlah aku. Kita pisan yang sudah mulai sakit-sakitan. Ayo coba kira-kira. Tercover itu gara-gara kita paham makna itu juga merupakan salah satu daripada kiat-kiat supaya khusyuk, yaitu fokus kepada makna. Paham ya Bu ya? Tuh. Yang terakhir,
Yang terakhir, yaitu khusyuk itu tingkat yang ketiga adalah hanya mengingat zat yang menyolatkan kita. Siapa? Siapa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan termasuk sholat. Illa billah, kecuali illa billah deh. Kalau saya nanti diundang lagi mau ngebahas cukup huruf ba aja bisa 2 jam. Illa billah, ba-nya itu maknanya sebanyak asmaul husna. La haula wala quwata illa billah. Pengertiannya la haula wala quwata illa bi qudratillah, illa bi iradatillah, illa bi ilmillah, illa bi izzatillah, illa bi syukrillah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan kudrah Allah, kuasa Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan iradah, kehendak Allah. Lahir ke dunia bukan karena kemauan kita. Kali-kali saya diundang temanya jangan hubungan dengan fikih. Memang secara formal pendidikan saya dari fikih. Tuh, S1 saya Dr. Andes dari Fakultas Syariah Perbandingan Madhab. Sudah tiap hari ngebahas yang satu diutek-utek, yang satu didiamin. Tuh, tiap hari ngebahas 11, 23, 11, 23, terawih. Tuh, orang yang 11 baik, coba deh doain supaya berangkat umroh pada bulan Ramadan. Ntar di sono, ntar imamnya dimarahin lagi. Hei, bid'ah lo, gitu, sok. Udah, bapak nggak hafal dalilnya, itu cukup dalilnya yang 11 mah males, gitu aja udah titik. Susah sih. Kok sedikit yang ketawanya? Jangan-jangan. Sebel gua. Atau ketimbang buron lebih baik sambil duduk, Pak. Tuh di Masjidil Haram, lihat. Al-Fakir kemarin baru pulang dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Aqsa. Kedua kalinya Al-Fakir juga nanya tuh, ya Syekh, kam rakaat tarawih fi hadzal masjid tuh di Ramadan isruna rakaat wa ma'al witr 21 23 25 29 11 asal witru hiya witr kaifa syi'tum. Bahasa Madura. Gitu jawabannya. 20 rakaat terserah. Nah kalau sama pakai witir, ya terserah. Mau witir mah 1 rakaat boleh, kata dia. Jadi 21, 23 boleh, 25 boleh, 27 boleh, 29 boleh, 36. Berikutnya witir mah 11 paling terakhir. Jumlah witir yang penting witir mah ganjil, katanya kan gitu. Coba nih umroh Ramadan kalau kali-kali lebarannya di Masjidil Haram. Nanti jangan sok siapa yang kagak percaya gua sumpahin supaya umroh Ramadan. Kalau nyumpahin yang cakep-cakep. Nih kalau malam likuran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tarawih itu mulainya jam 9 di sono, selesainya jam 11, 2 jam. Coba 2 jam itu berapa menit? 120. Coba dibagi 20 berapa? Per menitnya. Atau per rakaatnya jadi berapa? 10 menit. Tuh, 10 menit. Oh, di Indonesia ada yang 23 rakaat 7 menit. Udah kayak kesurupan aja. Nah, kalau malam likuran itu tanpa witir, Bu, tanpa witir. Nanti jam 11, jam 1 ada lagi sholat. Itu mulai tahajud, ditutup witir. Jadi ngasok dulu jam 11 sampai jam 1 itu ngasok. Silakan mau ke KFC, mau kemana silakan. Tuh, nanti jam 1 kumpul lagi di Masjidil Haram. Kalau malam likuran.
Nanti witirnya setelah tahajud. Jadi berapa rakaat tuh? 20 ditambah 11 tuh. Paham nggak kira-kira? Siapa yang nggak percaya? Saya sumpahin. Kalau perlu lebaran di sono. Cuma ya makin deket lebaran ya makin jam-jam tower ya 36.000 lah, 3.600.000 lah semalam, sehari semalam. Itu. Nah seperti itu. Ya silakan, saya bukan anti yang sebelah, saya silakan aja, silakan. Masing-masing kok di akhiratnya. Cuman pada prinsipnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketimbang ngambil yang sedikit, orang pada sholat sambil duduk. Yang tua kayak ngapain ke rumah kayak cuma timbang ngelamun doang. Yo, main HP begitu. Udah sebentar lagi mati. Mati-mati di masjid tuh dalam rangka nipu malaikat gitu. Kata malaikat, waduh husnul khotimah mati di masjid. Kalau malaikatnya bisa ditipu dengan atribut ya begitu. Tuh asal mati di masjid ya husnul khotimah begitu ya. Kagak, saya punya temen tuh. Dia menjelang Ramadan, menjelang Lebaran dia rajin di masjid. Saya colek, kiai rajin banget. Udah kiai, banyak murid, rajin iktikaf, rajin khataman Quran, rajin banget kiai. Ya belum tentu, kata dia. Belum tentu, emang kenapa? Ya habis bingung, mendekati Lebaran, pulang ke yang tua, marah. Balik ke yang muda, ngambek. Terus yang mending pura-pura itikaf di masjid. Sambil gelendeng itu kiai itu dasar. Jadi di sini ya, dalam ilmu sufi, dalam ilmu tasawuf, husnul khotimah itu di sini, di hati. Karena hati juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di hati itu suka ada lintasan. Kadang-kala mau nggak benar, kadang-kala mau benar. Mau takwa, mau jahat. Mau takwa, mau jahat. Syukur, kufur. Syukur, kufur. Nah, mati lagi hati di mana? Itu sesungguhnya yang namanya husnul khotimah dan suul khotimah. Paham ya? Gitu. Orang mau nomor aja kan, kalau dilihat luarnya makan dikirnya ya latifu ya khobiru, ya latifu ya khobiru, ya latifu. Akhirnya nggak tembus-tembus nomornya lah, ya ketipu ya keliru. Ketipu ya keliru, ya ketipu ya keliru. Kalau lihat luarnya mah, ini. Casing. Casing, Bu. Nih kali-kali saya undang sini khusus judulnya masalah ilmu. Kitab-kitab sufi lah. Casing, masih jujuran tukang bakso tanya, Mas, muka jualan kayak gini lah, Mak. Apa? Coba tukang bakso tanya, Mas, jualan bakso. Iya, nyari duit, jujur apa enggak? Jujur, mati ada di jalan itu termasuk mati syahid, mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri. Coba mau kemana Kiai? Mau ceramah. Kemana? Cikarang. Tuh, tapi ingat di hatinya itu kira-kira 2 juta apa 5 juta. So, ayo, jujuran mana sama tukang bakso? Ayo, gagabah. Ini mah cash. Sing. Banyak yang cuman casing doang. Dipajang di baliho. Waduh, kayak artis. Apa, men? Jujuran tukang bakso. Itu koko lagi ngaji kayak ngebahas amplop doi. Ini teh ngaji kalah jujur sama tukang bakso. Terus terang, Pak. Nah, itu seperti kuda penggilingan namanya. Kuda penggilingan itu kayak gimana? Muter. Hah? Muter di situ dari mulai lahir sampai mati, muter urusan dunia, weh. Sekarang mah saya tinggal ibadah, Kiai udah pensiun, saya sekarang urus travel, nganter-nganterin jamaah haji dan umroh. Itu dikirain ibadah itu. Emangnya orang berangkat umrohnya gratis sama situ?
Jujuran tukang sekoteng. Bener apa benar? Jangan terpukau dengan yang masalah gini-ginian. Yuk ngaji hikam. Ngaji hikam yuk. So, kudunya cuman rutinan yang kayak gitu mah biar tuntas. Apa bulanan gitu, baik biar step by step ada itunya, ada tingkatannya. Kayak gitu, banyak orang haji, umroh, ngaji fikih mah cuman timbang ngitung jumlah. Saya ikut odod sudah sekian tahun. Saya umroh sudah sekian tahun. Saya haji sudah sekian tahun. Ngitung jumlah karena fikih mah ngaji fisik. Ngaji faktual, al-hukmu bidhawahir fikih mah ngurus badan, ngurus dohir itu fikih. Kalau hati tuh pakai ilmu makrifat. Banyak orang yang berangkat haji umroh tiap bulan. Jangan-jangan haji nyamuk. Apa nyamuk? Nyamuk itu hanya mati dengan tepuk tanganmu. Mati nyamuk. Tuh haji umroh, haji nyamuk, umroh nyamuk tuh kayak gitu. Mati hanya dengan tepukan pujian orang, keikhlasannya mati. Waduh, Bapak hebat, udah 15 kali ya Pak ya. Ayo semuanya dari tanah air, dari penjuru dunia semuanya ibadah ngadep ke Ka'bah, ngadep ke kiblat, udah deket dengan Ka'bah. Ka'bah dibelakangin, dipantatin. Punya grup 7, dikirim ke 7 grup. Sok, nyampe di mana dah? Nyampe di nyamuk. Ibadahnya nyampe nggak ke Allah? Enggak, nyampe nya di YouTube. Makanya kudu ngaji tentang bab itu ya, ibu-ibu. Jangan ngaku. Kalau ngaji fikih mah suka ngaku bae, ngaku udah anu. Oh, nyumbang ke masjid sekian. Jumlahnya, ibadahnya nyampe di mana? Nyampe di nyamuk, udah segitu aja. Hanya mati dengan pujian orang. Pujian itu cuma timbang hanya beban yang memperberat pundak kita dalam rangka menuju puncak keikhlasan. Makanya sering dipuji maka tambah hilang itu ujung-ujungnya ibadah kita. Sampai di Allah enggak sampai di pujian doang. Masya Allah. Yang terakhir yaitu khusyuk itu hanya mengingat Allah. Apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, suratnya panjang-panjang, sholatnya terawih lagi. Aduh, ya Allah, mau ngikuti bacaannya kagak hafal, mau menterjemahkan, memberikan makna juga tidak hafal, tidak tahu. Udah dikira aja udah, napas keluar, napas masuk, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ada dalilnya? Ada, coba lihat. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aqim, kata Allah, dirikanlah as-sholata, sholat. Untuk apa ya Allah? Lidzikri disebut lamnya lam lil milki karena masuk kata benda. Kata benda. Lidzikri, untuk semata-mata mengingat aku tuh. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram tuh imam suratnya panjang, subuh atau taraweh tuh jangan ngelamun. Ayo kalau diingat, aduh pesanan cucu belum beliin. Lidzikri, sholatlah. Dirikan sholat, kata Allah, untuk apa ya Allah? Lidzikri, untuk mengingatku. Nah itu tuh tek. Dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini yang disebut dzikir khafi. Surat Kahfi. Wa qul rabbaka idza nasita. Sebut nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Lupa ingatkan lagi, putus sambungkan lagi. Dalam surat yang lain, Qulillah
Kul Allah. As-sakin idza hurika bil kasri. Kul Allah, kulillah. Sebut saja Allah. Tsumma darhum fi haudihim yang lain. Yal'abun. Sudahlah, tinggalkan yang lain-lain, tinggalkan. Sebut saja tinggal Allah. Begitu ketika sholat, begitu nanti ketika sakaratul maut. Sudah, sebut saja Allah. Tinggalkan yang lain. Tapi gimana anak yang besar belum mandiri, apalagi yang kecil. Sudah waktunya pulang. Aqimis sholat lidikri kulillah. Sebut sajalah Allah. Tsumma darhum fi haudihim yal'abun. Tinggalkan yang lain. Tinggalkan. Sudah waktunya kau kembali kepada Allah. Salat itu disebut mi'rajul mu'mini. Mi'rajnya orang yang beriman. Rasul mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Orang iman mi'rajnya ketika salat. Ketika sholat tuh balik ke Allah. Fafiru ilallah. Ayo bergegas kembali kepada Allah. Sisihkan yang lain. Sisihkan. Sumadar. Kemudian dar. Tinggalkan hum. Apa itu hum? Al-akwan. Pernak-pernik. Itu tinggalkan semua. Darhum fi haudhihim yal'abun. Biarin. Duit ada di ATM, mobil ada di garasi. Udah tinggalkan. Sudah tinggal Allah. Ya Allah. Begitu. Nih yang terakhir ulas. Ada 5 menit lagi. Aqimis sholah lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu pesanan siapa, Bu? Pesanan Allah. Ibu punya kain, bapak punya kain, datang ke tukang jahit. Mau bikin baju. Pesan. Kerahnya kerah Shanghai. Pakai skoder, pakai ini, pakai itu pesannya. Ukurannya L. Pas begitu jadi, itu pesanan kita ke tukang jahit. Pas begitu jadi, tidak sesuai pesanan, kira-kira bagaimana Bapak? Bisa jadi marah. Untuk kelas-kelas tertentu makan ganti rugi perjanjiannya. Kenapa? Oh ya, ada barang mahal. Bisa jadi ibu mau lagi jalan-jalan ngabuburit ke pojok tuh, ada pojok di Singapura, di situ ada tuh. Yang jualannya, yang tukang ukurnya itu dari Cibaduyut, Bandung. Di Singapura dia jualan kain, toko India. Tuh, belinya di situ. Susah payah lagi. Mana mau dipakai wisuda lagi anak. Udah terbatas waktu. Pas giliran udah jadi kagak sesuai pesanan. Kira-kira gimana, Pak? Coba kalau Allah pesanan Allah mesan ke kita tidak sesuai pesanan, mau dia apain? Masya Allah. Walah panjang ini ngaji kalau mau diperpanjang. Tarik kesimpulan, gimana dengan sholat kita yang kadang-kala suka ngawur? Nah gitu kan berarti pertanyaannya. Ini kan sebuah solusi. Kalau seperti gitu banget kan tadi susah. Gimana? Kebetulan ini pernah ditanya Rasul oleh sahabat, ya Rasul, sholatku suka ngawur, ingatanku ngawur. Sambil nangis sahabatnya. Tahu-tahu Rasul menjawab begini, ibaratkan ada anak yang belajar jalan, mau menggapai pangkuan ibunya sampai jatuh bangun, dengkulnya sampai berdarah-darah. Sikap ibu mau gimana itu kepada anak? Marah? Apa yang akan dilakukan ibu terhadap itu anak? Kira-kira apa sikap bapak? Anak kita belajar jalan mau menggapai pangkuan kita sampai jatuh lagi cucu bapak. Apa yang akan bapak lakukan? Mau memarahi enggak? Nah, Malahan disemangati.
disemangati. Menyambut kita yang ke sana. Benar apa benar? Ya. Begitulah Allah dalam hadis qudsi. Siapa di antara kalian yang jangan jalan, siapa yang datang kepadaku dengan aku akan menyambutnya dengan lari. Siapa yang datang kepadaku dengan sejengkal, aku yang akan menyambut dengan sehasta. Siapa yang datang kepadaku dengan sehasta, aku yang menyambutnya dengan satu nafas. Inna rahmati golabat godobi, sesungguhnya kasih sayangku melebihi murkaku. Asal kitanya sungguh tuh seperti anak kecil. Paham ya kira-kira? Dimaklum sama Allah, dia tingkatan kita tuh ribet banget. Asal kitanya sungguh-sungguh terus dan menerus berupaya untuk belajar khusyuk gitu. Allah itu tersinggung dengan orang yang tidak khusyuk. Hadisnya sahih dari Saikhon, dua guru besar hadis Bukhari Muslim. Bunyinya begini. Idzal tafita ahadukum fi sholatihi qala azza wa jalla mal tafita ma talfita ana khairum mimma yaltafitu. Kalau dari sedang sholat kita itu iltifat itu artinya gini tuh mata tuh apa namanya tuh? Lilipan. Gitu, bukan begini tapi gitu tuh. Apa namanya? Lirik. Iltifat itu melirik, bukan nengok. Siapa yang ketika sholat iltifat melirik kepada sesuatu, Allah, cuman kitanya yang nggak tahu. Kata Nabi, justru Allah berfirman kepada itu orang, hei, apa yang membuat engkau melirik? Bukankah aku lebih bagus daripada apa yang kau lirik? Lihat dalam kitab Mukhtarul Hadis lah yang gampang. Nggak usah di Jawahirul Bukhari. Masya Allah. Jadi tarik kesimpulan, usahakan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Penyayang, asal sudah diupayakan nanti dimaklum sama Allah. Yang penting kitanya sudah berusaha. Sekian, terima kasih. Kalau ibu-ibu tidak puas, mintalah puas kepada suami. Susah. Tuh, susah udah aki-aki begininya. Wa qad yurjal sayfi burun walabur alimajaroh halisan. Kalau pedang lukai tubuh karena ada harapan bisa sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Sekian dan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, ala barokah mohon di doa. Amin ya Allah, mudah-mudahan ini kabul. Amin. Saya harap tadi Al-Mukarram yang mimpin istighosah, yang doa itu. Gitu, ya Allah, karena beliau sudah biasa riadoh. Biasa riadoh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana ja'alana muqiminas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'al hadzal masjid al muhajirin maqaman tatma'innu qulubuna. Amin. Ya Allah, jadikanlah ini masjid tempat ibadah kami yang memberikan kesejukan, khusyuan kepada hati
hati kami ya Allah. Amin ya Allah. Wa tukhlisuna 'anil a'da, bersihkanlah kami dari perbuatan dolim. Wa tungsituna li ibadatika, di tempat ini ya Allah berikanlah kesemangatan kami untuk ibadah menyembahmu ya Allah. Wa tuwassi'u rizqana, banyakkanlah rizki kami ya Allah. Wa tuyassiru umurana, mudahkanlah segala urusan hidup kami ya Allah. Wa tunafi'u ilmana, dan berikan manfaat pada ilmu yang ada kepada kami ya Allah. Naf'an mubarakalana, manfaat berkah bagi kami sekeluarga. Walidinika, manfaat bagi agamamu ya Allah. Amin. Walinasi ajma'in, dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu ya Allah. Berikanlah kepada kami iman yang kokoh, yang tidak pernah meleset lagi. Wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak ada usainya. Wa muraqatan fi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuld, dan dan sertakanlah kami dengan nabimu ya Allah, junjungan kami nanti di surga yang abadi ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ya Allah, ya warinal batila batilan warzuqna ya man lam ya Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun lana hajatana. Monggo silahkan maksudnya masing-masing. Kun lana hajatana, kun lana hajatana, kun lana hajatana, kun lana hajatana. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, ya Allah, suami serta istri kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat. Ya Allah, berikanlah sehat walafiat. Didamangkeun tina sagala panyawa. Jadikan ahli syukur terhadap nikmat. Diberikan barokah, manfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami mahabbah, istiqomah, husnul khotimah, dan ma'rifat. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehat, ahli ilmu, ahli ibadah, tercapai segala cita-citanya. Ya Allah, dijadikan para pemimpin mereka di masa yang akan datang. Pemimpin Islam di masa yang akan datang. Banyak rezekinya, jauh balainya, dimudahkan segala urusan hidupnya. Mudahkanlah dalam meniti karirnya ya Allah. Sukseskan dalam rencana dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya khairul mas'ulin, ya mujibad da'wati mudtarin, ya ilahal alamin, bika anzalna hajatana. Ya Allah, kami dalam menggeluti bisnis, usaha kami di bidang apapun, berikan kelancaran, keberkahan ya Allah. Kami yang mau menjual barang dan yang mau membeli barang, lancarkan, berkahkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya khairul mas'ulin, ya mujibad da'wati mudtarin, ya ilahal alamin, bika anzalna hajatana, bika anzalna hajatana. Yang ada dalam kesulitan diberikan jalan keluarnya, kemudahan ya Allah. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan ya Allah. Bika anzalna hajatana. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehat ya Allah. Allahumma hakamta alaina bil maut antakfiyana syarra sakaratil maut biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man ya'bdi yaghfir wa yarham ya dafi'al balai ya Allah ya dafi'al balai ya Rahman ya dafi'al balai ya Rahim. Idfa'annal ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal baghi wasrifal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhaharu minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Bu, Pak, ada embel-embel dikit. Acara yang kayak gini yang tidak memiliki kepentingan legitimasi, yang tidak butuh kurikulum PT, jangan dibesar-besarkan soal masalah gelar. Kenapa? Belajar ikhlas. Paham ya? Belajar ikhlas. Ibu menghormati saya karena Allah, bukan karena gelar. Saya juga tidak membangga-banggakan diri, apalagi sudah pensiun. Siapa yang mau tahu ijazah saya? Nih, ambil sono. Kalau laku saya jual sekalian. Gampang oh sih sono sih. Timbangnya nunjukin selai kertas susah banget itu. Paham ya? Itu udah saya belajar ikhlas. Kenapa? Karena atribut keduniaan itu kadang-kadang jadi penghalang keikhlasan. Nggak dipanggil kiai cemberut, nggak dipanggil haji ngedumel. Oh, ternyata yang menghalangi keikhlasan itu yang kayak gitu-gitu. Paham ya? Nggak dipanggil, nggak cemberut. Jangan gitulah. Kapan atuh kita mau lillahi ta'alanya kapan? Paham ya? Nah, itu saja NB-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Saya tidak menyebut Dr. Kiai Haji Asep Juhinda Sofwan. Ya itu. Ini hanya contoh Pak Kiai. Mungkin Pak Ustadz amplop bisa dibuka lagi, ditambahkan karena luar biasa. Sekali lagi terima kasih, mohon berkahnya. Dan Bapak Ibu muslimin wal muslimat, atas nama panitia terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, apabila ada sumur di ladang ya kita mandi lagi. Mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya